Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini ada yang lagi viral nih. Michael Sinaga, salah satu dari 12 nama terlapor kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Pak Jokowi dengan terang-terangan menghina UGM. Michael Sinaga sebut UGM itu Universitas Gagal Maning. Ini gimana nih pihak UGM, terutama mahasiswa UGM? Kok diem aja kampus mereka, tempat mereka menimba ilmu, dihina oleh Michael Sinaga ini? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Akbar CK. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Nah, ini UGM tadi langsung lari. Ya, waduh, luar biasa ini. UGM ini Universitas Gagal Maning kayaknya ini, lari mulu kerjanya ini. Gimana nih UGM? Gimana nih mahasiswa UGM? Jelaskan, Michael Sinaga ini menghina UGM ini. Dia sebut UGM itu Universitas Gagal Maning. Padahal jeboan UGM itu rata-rata orangnya orang hebat semua ya. Bisa-bisa dihina oleh si Michael Sinaga ini. Gimana nih kalian mahasiswa UGM? Bahwa ijazah ini asli begitu loh. Istilahnya mau ini bahasa saya ya. Saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali ya, nggak ikut kuliah pun, tapi yang menerbitkan menyatakan oke, asli, clear. Harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya, yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperworks, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Nah, itu ya. Karena kalau ini palsu, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikuku tidak ingin menunjukkan ijazahnya yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan? Pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Menurut saya tidak tahu. Rismon ditanya apa, dijawab apa, akhirnya saya tidak tahu. Ada statement yang menarik dari UGM itu di poin 10, kan ada 10 poin itu. Betul. Poin 10 itu dinyatakan bahwa terkait ijazah yang sudah diserahkan kepada alumni, maka tanggung jawab dokumen itu sudah murni tanggung jawab alumni, dan kalau nanti terbukti ya dokumen tersebut disalahgunakan, misalkan terbukti palsu begitu, UGM akan menempuh proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila itu sudah terbukti. Sayangnya hari ini kan semestinya tanpa menunggu proses hukum, ini kan kaitannya dengan kredibilitas ya, reputasi sebuah kampus UGM. Kalau memang UGM itu butuh ya reputasinya kembali dan kemudian publik percaya bahwa Saudara Joko Widodo memang pernah dididik oleh UGM dan pernah juga diberi sertifikat sesuai dengan ketentuan oleh UGM, apa susahnya sih untuk menunjukkan dokumen kemudian menguatkan kesimpulan bahwa ijazah ini bermasalah. Publik makin yakin, oh ini barang bermasalah begitu loh. Kami hanya akan melihat ijazahnya itu apakah yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo. Kalau ternyata yang ditunjukkan itu adalah itu, ya sudah palsu, selesai bagi kami, begitu saja begitu loh. Sebenarnya kan kalau soal keaslian ijazah sih sudah selesai ya dalam kacamata kami. Pertama ya Pak Jokowi sendiri yang memegang selama ini dan meyakini betul, beliau yang tahu betul tentang dari mana dia memperoleh ijazah ini dan selama ini beliau simpan kan gitu ya. Lalu kedua, institusi sudah menegaskan berkali-kali ya, ini Bu Ova kedua kali, bahkan yang sekarang itu tambahannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi anomali kalau dari Bang Ahmad ya sudah terjawab. Sebenarnya hari ini perkara yang di depan mata itu bukan perkara pemalsuan, tapi perkara fitnah pencemaran nama baik. Nah, di mana ya mau tidak mau tentunya dari kubu teman-teman TPU harus melakukan pembelaan, dan salah satu pembelaan yang paling baik adalah kembali lagi mempersoalkan bahwa seolah-olah dokumen ini palsu ya, karena pada saat asli maka seolah-olah
unsur fitnah itu menjadi terpenuhi, tapi kalau tetap dianggap palsu maka unsur itu akan terbantahkan. Jadi kembali lagi, nanti paling menarik di persidangan, semua dibuka ya. Kami memiliki sejumlah bukti yang menyatakan ini asli. Teman-teman TPO juga memiliki mungkin bukti-bukti yang dianggap ini menjadi seolah-olah palsu. Nanti silakan hakim yang akan memutuskan dari dua bukti-bukti yang ada. Termasuk masyarakat juga bisa mengikuti. Itu kunci suatu peradilan itu apabila ada upaya paksa. Sepanjang tidak ada upaya paksa, ya semuanya melihat suatu keadaan. Karena peradilan kita itu meletakkan sebagai asas subjek yang sama, asas akusatur. Sehingga kalau nanti kliennya Bang Rifai itu ternyata saksinya sakit gigi, ya tunggu lagi kan gitu loh. Jadi harusnya dijemput paksa gerombol-gerombol itu ya, biar nggak lama. Intinya seperti itulah. Salam gajah. Kita lihat si Tifa itu ngeroeng apa ini. Kepada level advokasi internasional. Jadi kita sudah melakukan izin ya Pak Medi, kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Ini gimana nih, izin kok tapinya ngancam ya. Si Tipa udah miring nih otaknya si Tipa. Semua kata Tifa itu UGM bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, si Tifa itu bilangnya palsu. UGM udah dibayar sama Jokowi. Saat ijazah Pak Jokowi itu diperiksa oleh Bareskrim, Tifa CS itu menyalahkan Bareskrim. Katanya Bareskrim itu sudah dibayar sama Pak Jokowi. Saat mereka melapor ke Komnas HAM untuk perlindungan, Komnas HAM pun menolak dan mereka bilang Komnas HAM itu juga udah dibayar sama Pak Jokowi. Polisi orangnya Jokowi, Komnas HAM katanya juga udah dibayar Pak Jokowi. Intinya siapapun ya yang membela Pak Jokowi itu menurut mereka salah semua ya, dibayar semua oleh Jokowi. Tifa itu sebenarnya dokter apa pasien sih? Angel. Kenapa lo nggak minta perlindungan sama junjungan lo, si Yohanes Habib Anies Rasid Baswedan itu? Kan katanya itu sekjen PBB. Teman saya kalau lihat video Tifa ini pasti selalu bilang pulen. Emang pulen itu apa toh? Nah, lapor ke luar negeri sana, laporan ke PBB, ke NATO, ke UFO, ke NASA, ke FBI sebelum lu masuk ke penjara. Delogok. Pulen, apa yang pulen? Si Tipa pulen. Apa yang pulen teman-teman? Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Tuh, Masya UGM, kampus kalian ya, yang kalian banggakan, tempat kalian menimba ilmu, dihina oleh Michael Sinaga, salah satu dari 12 nama terlapor terkait ijazah Pak Joko Widodo. Kok kalian diam aja? Mana nih suaranya nih mahasiswa UGM? Mahasiswa UGM, alumni UGM itu orangnya hebat-hebat, bisa-bisanya dihina oleh si Michael Sinaga. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Akbar CK mohon undur diri. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.